jemaat Tuhan, puji nama Tuhan kita bisa kembali lagi untuk beribadah secara online di minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita membawa kepada syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan kita Raja atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang kita ini Tuhan. Kembali lagi Tuhan kami beribadah Tuhan secara online di mana kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan dalam setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, baik dari awal, pertengahan, hingga selesai dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin, agar ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengagungkan Raja di atas segala sesuatu. Kita mengenal Tuhan lebih dalam nama. Kita yang kasih
buat pagi hari ini. Kami mempunyai Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami mempunyai Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan untuk menyatakan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini setiap kita yang sudah mengikuti pada online kita terus merasakan kebaikan Tuhan, di mana di tahun yang baru ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dia percaya bahwa Dia senantiasa menyertai kita, dan biarlah juga sepanjang tahun baru yang akan kita lalui, apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi tantangan kita, percayalah bahwa Tuhan Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menceritakan kebesaran Tuhan, kita mau menceritakan tentang keagungan Tuhan dimanapun kita berada, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan.
Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh berarti dalam hidup kami ya Tuhan. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti salibmu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama kita panggil nama Yesus.
Tuhan kami semakin lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam sukacita dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, tema kita untuk Januari ini adalah mengenal Allah dengan benar. Ya, kita ambil dari Ayub 42 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti dikenal Tuhan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Orang yang mengenal Allah pasti Allah juga mengenalnya. Tapi mungkinkah ada yang merasa mengenal Allah, tetapi kenyataannya Allah enggak mengenal orang itu? Karena firman Tuhan mengatakan, Matius 25 ayat yang ke-12, dia berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini bisa jadi mungkin saja saudara, ya, ada yang sepertinya dia mengenal Tuhan, tapi kenyataannya Tuhan gak kenal. Dalam artian kita harus merefleksi diri kita, bercermin kepada firman, merenungkan diri kita, introspeksi diri kita. Apakah benar ketika kita berkata aku mengenal Tuhan, apakah sebaliknya benar Allah juga kenal engkau? Karena orang yang mengenal Tuhan pasti dikenalnya, saudara. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 berkata begini, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jelas, saudara. Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Siapa dalam Kristus berarti yang menjadi model kita adalah gembala kita. Dan sebagai domba yang baik yang kenal dombanya, kita mengikut gembala kita, yaitu siapa? Kristus. Saudara, dan yang menjadi subtema kita pada minggu ini adalah Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hari ini kita mengenal Tuhan bahwa Dia adalah akulah kebangkitan, akulah hidup. Yesuslah kebangkitan, Yesuslah hidup. Saudara-saudara, saya ceritakan dulu latar belakang dari Yohanes pasal 11 ini. Sebelum Yohanes pasal 11 ada pasal 10 yang di situ judulnya adalah Gembala yang Baik. Saudara, di situ Yesus tegaskan ayat yang saya kasih tahu tadi. Dia menceritakan sebelum aku, mereka itu bukanlah gembala tapi pencuri. Dikatakan, aku bukanlah gembala upahan yang meninggalkan domba-domba ketika binatang buas menerkam dombanya. Aku adalah gembala yang baik, bahkan memberikan nyawanya katanya kepada domba-dombanya. Lalu saudara, orang yang mendengar itu terbagi dua. Ada yang bilang gini, dia kerasukan setan. Tapi ada juga yang bilang, nggak mungkin itu dari setan. Karena apa yang diceritakan oleh Yohanes tentang orang ini, semuanya kenyataan. Benar seperti yang dibilang Yohanes. Jadi nggak mungkin dia ini dari setan. Lalu saudara, terjadi kasak kusuk, saudara, masih di pasal yang ke-10. Orang-orang itu datang bilang gini,
ketika kumpul di bait Allah, orang banyak bilang, jelaskan kepada kami katanya, terus terang aja kepada kami, ya, kalau itu Mesias atau enggak. Saudara-saudara, Mesias dalam konsep Yahudi adalah membebaskan mereka dari penjajahan. Sedangkan Mesias dalam konsep yang dalam pikiran Allah bukanlah membebaskan dari penjajahan secara fisik, tetapi membebaskan dari dosa, saudara-saudara. Dan ketika orang banyak ditanya, dia bilang gini, saudara-saudaraku, ya, dia bilang, kamu nggak percaya, aku nggak perlu ngomong, tanda-tanda yang aku tunjukkan itu sudah menunjukkan. Kalau kamu percaya, ya percaya, tapi kamu bukan domba-dombaku katanya, maka kamu nggak percaya. Berarti saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelas Tuhan Yesus bilang, ada yang domba, ada yang enggak, saudara-saudara. Dan hari ini kita belajar dari Marta dan Maria dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 ini, saudara. Jadi waktu itu, saudaraku, setelah kejadian yang saya ceritakan tadi, Tuhan Yesus mau dilempari batu. Dan setelah mau dilempari batu, dia mau ditangkap, mau dibunuh, dia menundukkan diri. Lalu dia mengasingkan diri, saudara. Dan ketika dia mengasingkan diri, dia diceritakan, dikasih kabar, ya. Di Yohanes pasal 11, ya. Saya ulangi, saudaraku, ayat pasal 11 ayat yang pertama dikatakan gini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria itu ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Jadi saudara, mereka kasih kabar kepada Tuhan Yesus bahwa dia yang dimaksud itu adalah Lazarus sedang sakit, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, dalam kisah ini ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja lagi 2 hari, saudara-saudara, dia gak langsung datangin. Nah, berhubungan dengan Yohanes 11 ayat 25 tadi, kita baca kembali, saudara. Dikatakan di situ, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang pertama kita bahas, saudara-saudara. Berarti kalau dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, berarti Yesuslah kebangkitan, Yesuslah hidup. Tidak ada kebangkitan kalau nggak ada kematian, saudara. Saya lebih ringkaskan di situ, saudaraku. Jadi dari ayat ini menyatakan 2 hal. Barang siapa yang percaya akan mengalami 2 hal ini. Yang pertama, orang itu akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti tidak mati beneran, ya kan? Karena dikatakan orang itu akan hidup, ya. Jadi siapa yang percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, orang itu akan hidup walaupun sudah mati. Berarti matinya nggak benar-benar mati, ya. Lalu yang kedua, dikatakan di ayat 26, setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya berarti hidup selama-lamanya dong, ya. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, berarti saudara tidak akan mengalami kematian atau sama dengan hidup selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, berarti saudara-saudaraku, manakah kematian yang sesungguhnya? Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 11 dikatakan gini, Tuhan Yesus berkata, demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ternyata saudara, di mata Tuhan, Lazarus ketika meninggal, saudara, ya, karena ketika Tuhan Yesus bilang tidur,
Muridnya bilang, ngapain kita datang sono? Kalau dia tidur, ya udah nanti juga dia sehat. Lalu karena nggak ngerti, Tuhan Yesus jelasin, ya mati. Nah, tetapi dalam pandangan Tuhan, ternyata mati jasmani itu hanya tidur. Makanya dikatakan orang yang percaya Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun mati. Karena mati secara fisik itu hanya tidur, nggak mati. Berarti mati sesungguhnya yang seperti apa dalam pandangan Tuhan? Berarti saudaraku, kematian yang sesungguhnya adalah kehidupan di luar Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ayat ini mengingatkan dengan jelas kepada kita, semua orang yang ada di dalam Yesus itu hidup walaupun sudah mati dan tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Dan sebaliknya, orang yang percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup akan mati walaupun hidup dan mati selama-lamanya. Di mana saudaraku? Berarti kehidupan di luar Tuhan Yesus itulah kematian sesungguhnya. Mungkinkah agamanya Kristen tapi hidupnya di luar Tuhan Yesus? Mungkin saja saudara-saudara. Mungkinkah kita beragama Kristen, mungkin kita ibadah tapi hidup kita di luar Tuhan Yesus? Bisa jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yudas mengikut Yesus selama 3,5 tahun, tapi toh akhirnya saudara-saudara, dia meninggal dengan tragis. Dia meninggal gantung diri, saudara. Ini menjadi awasan dan peringatan kepada kita bahwa saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar, ketika kita berkata, aku percaya Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah kehidupan, resapi kata-kata itu, renungkan benar-benar apakah kehidupan kita ada di luar Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, menegaskan bahwa Allah ingin kita mengenal kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang tidak percaya, ya, Yesus itu bukanlah kebangkitan, Yesus itu bukanlah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, ketika Tuhan Yesus, kenapa dia sampai mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Kan karena di ayat yang ke-23 dikatakan begini, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, seakan-akan saudara, Marta itu nggak percaya, ya. Makanya ayat yang ke-26b dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Di ayat yang ke-21 saudara, Marta ngomong begini, ketika Tuhan Yesus sudah nyampe, dia nunggu 2 hari, lalu dia datang ke Betania 2 hari jalan, sampai di sana di Lazarus itu sudah 4 hari dikubur. Di ayat yang ke-21 setelah Lazarus dikubur, Marta berkata begini, maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya itu? Percaya nggak Bapak Ibu Saudara bahwa kau hari ini yang percaya Yesus, hidupmu beda dengan orang di luar Tuhan Yesus? Karena kalau sama saudara, ngapain kita ikut Yesus? Anda harus yakin dan Anda harus merenungkan, benar nggak beda? Karena kalau sama, saudara, itu menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Jangan-jangan benar nggak kita mengenal Tuhan, atau benar nggak kita dikenal Tuhan? Karena jangan sampai hidup kita sama gitu. Jangan sampai kita berpikir, udahlah, dalam Yesus nggak dalam Yesus sama aja. Enggak, saudara. Ya. Orang yang di dalam Yesus, firman Tuhan mengatakan, ketika mereka mengabarkan tentang Lazarus, saudara,
Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, orang yang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan, semua sama-sama punya masalah. Amin. Betul, saudara. Orang yang rajin ibadah dengan gak rajin ibadah sama-sama, ya. Yang kerja, yang sales, yang rajin ibadah dengan gak rajin ibadah sama kok. Yang kadang mungkin omsetnya naik, kadang omsetnya juga turun. Yang gak ibadah sama juga, bisa berhasil, bisa juga. Ada pergumulan, ada. Tapi bedanya begini, saudara. Kehidupan orang yang di luar Tuhan, kehidupan mereka hanyalah melewati pergumulan demi pergumulan, melewati permasalahan demi permasalahan sampai mereka mati. Seulangi, saudara, orang yang di luar Tuhan, kehidupan mereka hanyalah melewati permasalahan, pergumulan demi permasalahan demi permasalahan, pergumulan demi pergumulan sampai mereka mati, saudara. Hidupnya ngeri, saudara. Tapi orang yang di dalam Tuhan, permasalahan adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Pergumulan yang Tuhan izinkan adalah cara Tuhan agar kita melihat kemuliaannya. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini adalah cara Tuhan, ya, untuk menyatakan kemuliaannya. Jemaat Tuhan, kalau engkau berkata aku percaya Yesuslah kebangkitan, Yesuslah hidup, maka hari ini Tuhan mau nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu lewat apa? Masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, sampai nanti kita mati, upah kita akan ada di surga. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus terus dalam pengharapan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin, saudara. Saat ini, di masa yang sulit ini, saudara, ingatlah Yesus yang punya kendali atas kehidupan kita. Yesus yang sudah bangkit itu, yang menguasai kehidupan, yang menguasai kematian, yang berdaulat atas segala sesuatu di bumi dan di surga, bahkan di bawah bumi. Dia yang pegang kendali, dia berdaulat atas hidupmu, dia mau menyatakan kemuliaannya lewat masalah yang kita hadapi hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari berserah kepada Tuhan. Percayakan kau hal ini, sama seperti Yesus berkata kepada Marta. Dia bilang, ya aku percaya, tapi kenyataannya, saudara, dia kurang percaya. Buktinya, saudara, ya, ayat yang ke-39 dikatakan di sini, saudara. Ketika Tuhan Yesus sampai dikubur, Tuhan Yesus bilang, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, hari ini juga pernyataan yang sama dinyatakan Tuhan kepada kita, kepada saya dan Anda. Saya ulangi perkataan Tuhan Yesus ini. Bukankah sudah kukatakan, kata Tuhan Yesus, kepada siapa? Kepadamu. Kepada siapa? Kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, engkau ingin lihat kemuliaan Tuhan? Engkau ingin lihat kuasa Tuhan dalam hidup kita? Percaya, saudara. Walaupun sulit, kadang-kadang memang dibutuhkan iman, saudara, dalam kepercayaan. Enggak hanya yakin gitu, enggak. Dalam artian gini, berserah penuh. Kenyataan ini enggak mungkin. Saudara, kadang-kadang begini. Mungkin Anda hafal firman, tapi belum tentu Anda hidupi firman loh. Mungkin Anda bisa ketahui, nih ya, kita bisa punya mengetahui Tuhan. Artinya gini, kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Banyak hal yang Anda ketahui tentang Tuhan,
Tapi belum tentu kita bisa kenal Tuhan, saudara. Ya, ayat boleh kita hafal, tapi ayat itu hidup nggak dalam diri kita? Percaya nggak kita? Beriman nggak kita terhadap ayat itu? Seringkali saudaraku, terus terang saudara, hamba-hamba Tuhan pun bisa jadi dia hafal ayat, tapi toh juga dia jatuh. Ada juga yang lemah. Manusia daging kita ini selalu bertentangan, saudara-saudara, dengan firman Tuhan. Karena akal kita berpikir, ya, waduh muter, nggak mungkin gitu, sulit memang, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau kau ingin melihat kemuliaan Allah, percaya nggak? Sulit nggak itu percaya, saudara? Gampang-gampang susah. Apalagi lagi begini. Kalau apa yang kau lihat mungkin, gampang untuk percaya, itu nggak perlu iman. Iman itu bisa melihat dari yang nggak ada menjadi ada, dari yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hari ini, saudara, kalau kita hanya baca firman, hafal firman, itu sudah baik. Paling enggak itu akan mempengaruhi kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Tapi kalau itu hanya sekedar hafal, itu akan menjadi Taurat, saudara. Firman Tuhan yang kita lakukan hanya perbuatan, enggak didasarkan oleh iman. Makanya akhirnya, saudaraku, kita enggak punya pengenalan Tuhan. Jadi gimana caranya pengenalan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Lewat apa, saudara-saudaraku? Lewat masalah-masalah yang Anda hadapi. Lewat pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi. Lewat tantangan-tantangan yang kita hadapi. Lewat firman Tuhan yang Anda baca, lewat firman Tuhan yang Anda dengar, disitulah Anda bergaul dengan Tuhan, dan disitulah Anda mengalami Tuhan, dan disitulah Anda mengenal Tuhan. Makanya, akulah kebangkitan dan hidup. Kenallah Tuhan, bukan hanya teorinya saja, tapi alami secara otomatis, alami sendiri, saudara. Jangan seperti Ayub tadi, hanya dari kata orang saja aku mengenal. Jangan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Anda harus alami sendiri. Jangan Anda pikir hanya mujizat itu hanya berkatnya pendeta. Jangan Anda pikir keajaiban itu hanya untuk anak Tuhan tertentu. Itu milik kita semua, saudara-saudara. Percayakah engkau kenal ini? Jawab dalam hatimu, saudara-saudara. Kalau kita melihat Marta, dia bilang gini, saudara, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku itu pasti tidak mati. Maria juga berkata sama di Yohanes 11 ayat 31. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu Marta berkata di Yohanes 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun Tuhan aku tahu. Nah, kelihatannya dipercaya bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Kan dari yang ini kelihatannya dia percaya kalau Yesus juga bisa melakukan apa saja. Lalu Tuhan Yesus jawab, saudaramu akan bangkit. Ayat 24 bilang gini, kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lah Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit hari ini gitu. Tapi dia bilang, iya Tuhan aku percaya, nanti juga dia pasti bangkit. Padahal Tuhan Yesus bilang, hari ini. Mungkin kita juga gitu, saudara-saudara. Ketika uji firman Tuhan disampaikan, wah, Efesus 3 ayat 10, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Sepertinya masa sih Anda hafal ayat itu, tapi belum tentu kita benar-benar beriman, saudara, percaya sepenuhnya. Hari ini Tuhan tantang kita. Ya, percayakah engkau kenal ini? Kalau Bapak Ibu percaya, firman Tuhan akan digenapi dalam hidup. Bukan manusia yang tolong, tapi Allah yang menolong. Mari kita sama-sama alami, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup ini. Yang ketiga, saudara, akulah kebangkitan dan hidup ini menegaskan kepada kita
apa yang dikehendaki oleh Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi demikian saudara, setiap orang pasti punya motivasi ataupun kehendak. Saat kita ikut Yesus, apa yang menjadi kehendak kita saudara? Ketika kita berkata, ketika kita bilang, aku percaya Yesus kebangkitan dan hidup, apa yang menjadi motivasi Anda percaya Yesus? Apa yang menjadi kehendak? Galatia 2:20, Paulus bilang ini, adapun hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang kuhidupi ini adalah hidup iman dalam Kristus anak Allah. Jadi dia bilang saudara, hidupnya itu bukan hidupnya dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Itu baru benar, Yesuslah kebangkitan dan hidup dalam hidupnya. Berarti saudara, kalau kita bilang akulah kebangkitan dan hidup, apanya yang harus mati? Daging kita harus mati saudara. Manusia lama kita akan mati. Supaya mengalami kebangkitan, Yesus bisa hidup di dalam hidupmu. Kalau manusia jasmani, manusia daging kita, kehidupan kita yang lama mati. Nggak mungkin Yesus bisa hidup kalau toh masih ego kita yang keluar saudara, kepintaran kita, kehebatan kita yang kita tonjolkan. Filipi 3:10 mengatakan begini saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan, Filipi 3:10 sampai dengan 11. Yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kenapa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara-saudaraku, supaya Anda mengalami hidup walaupun mati, supaya Anda yang hidup dan percaya tidak mengalami kematian selama-lamanya, maka Anda harus mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya apa? Kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati, beroleh kehidupan yang selama-lamanya. Sebentar saudara, saya akan buka dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk mengenal Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku, kita harus seperti Paulus, bukan seperti dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 ini, saudaraku. Ini menjadi perhatian dalam kita. Di sini dikatakan mereka giat dalam pekerjaan Allah, tapi mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ya, orang melayani tanpa pengertian yang benar. Orang menjadi Kristen tanpa punya pengertian yang benar, punya motivasi yang nggak benar gitu. Ketika mereka menjadi Kristen, percaya nggak? Aku Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ya percaya. Tapi di otaknya saudara hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kalau ditegur dosanya, ditegur oleh firman Tuhan, dia nggak rela. Dia nggak mau hidup sesuai firman Tuhan. Maka hari ini saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menjadi pribadi seperti Paulus. Orang-orang yang berkata, yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, ya, hidup dalam penderitaannya, dan sama dalam kematiannya. Berarti kita sebagai Tuhan yang percaya Yesus kebangkitan dan hidup, nggak bisa hidupnya biasa-biasa saja, saudara. Anda harus mengalami penderitaan, Anda harus mengalami kematian, daging kita harus dimatikan supaya apa? Nyata Yesus bangkit dalam hidup kita, nyata Yesus hidup dalam hidup kita. Maka bukan lagi daging kita yang bangkit, tapi
Yesuslah yang bangkit. Makanya Paulus bilang tadi, aku yang menghendaki persekutuan dalam kematiannya, persekutuan dalam pengertiannya sama dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya saudara-saudara, Yesus yang menjadi teladan dalam hidupnya selama-lamanya. Maka hari ini kita sebagai orang Kristen, kalau engkau mengenal Tuhan, tandanya kita mengenal Tuhan berarti hidup kita mirip kayak Kristus, saudara. Kalau kita belum, maafkan saya saudara, ini juga menjadi teguran bagi saya saudara, dan menjadi introspeksi benar bagi kita semua. Orang yang mengenal Tuhan berarti orang yang hidupnya mirip seperti Yesus. Karena kalau enggak seperti Yesus, enggak mungkin mengalami Yesuslah kebangkitan dalam hidupnya, Yesuslah kehidupan dalam hidupnya. Kalau kau benar-benar mau mengalami Yesuslah kebangkitan, Yesuslah kehidupan dalam hidupmu, hiduplah mirip seperti Tuhan Yesus. Mengasihilah seperti Yesus. Gampang? Enggak gampang. Bisakah? Bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, itu firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan pada saat-saat ini menghadapi pandemi ini, saudaraku. Ya, mungkin krisis keuangan yang sedang Anda hadapi, percaya Tuhan menolongmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau Allah di pihak kami. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, Tuhan, percaya Engkau akan hal ini. Jika Engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini Engkau ketuk hati kami, Engkau baca hati kami Tuhan, supaya kami adalah orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang kurang percaya. Walaupun sulit pikiran kami untuk memahaminya, tapi biarlah kami berserah Tuhan. Kami berusaha bukan di dalam kekuatan kami. Kami mengerjakan ketika kami ibadah hari ini, mendengar hari ini, mendengar firman-Mu, membaca Alkitab, bukanlah sekedar berdasarkan perbuatan, tapi kami melakukannya karena kami beriman dan percaya. Biarlah kami melakukannya bukan sekedar tugas Tuhan, bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi karena kami punya iman bahwa Yesuslah kebangkitan, Yesuslah kehidupan. Dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya percaya ke semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer di rekening yang di bawah ini, atau juga bisa diberikan kepada saudara Johan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah didaburkan pagi hari ini. Semoga menolong kami Tuhan untuk kami mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang hari ini sejak usaha Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikannya dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Hanya kau
setiap persembahan kita yang sudah diberikan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman, dan untuk pengumuman bisa lihat di tayang ini. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah secara online dan kami terus berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan yang di GSD Kosambi. Agar Tuhan terus memberkati pelayanan yang kami lakukan juga menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga buat setiap dana yang kami butuhkan untuk pembangunan gereja Tuhan, semuanya dicukupkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga setiap kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan, Ibu Esther sebagai gembala sidang, Ajaras juga sebagai wakil dan staf dan seluruh pekerja Tuhan yang melayani di SD Kosambi Tuhan. Tolong kami, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya bahwa Tuhan kalau campur tangan Tuhan, Kau yang selalu menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Dan berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada juga Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan jaga, lindungi mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan juga, damai sejahtera Tuhan boleh mereka rasakan dalam setiap hati mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah lesu Tuhan, yang kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.